kepada Ibu Pengawas yang kami hormati, kepada Ketua WILBI atau Binaan 2 yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada hari ini yang saya hormati, beserta Bapak Ibu Guru yang saya sama-sama hormati. Pertama-tama kita marilah memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pagi hari ini kita sudah ada di ruangan SDN 3 Cibuah memenuhi undangan Ketua Binaan 2, yaitu Pak Ada Sumarna MPD. Beserta salam dan salawatnya semoga tercurah ke junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati beserta hadirin, sebelum kegiatan dimulai, saya akan mencoba menyampaikan kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Binaan 2, dilanjutkan oleh sambutan Ibu Pengawas Binaan 2, dan yang terakhir penutup. Setelah hari ini, sehingga kesepakatan di WILBI 2 atau di Binaan 2 tidak ada kendala supaya semua bisa. Jadi kita laksanakan acara ini. Pertama pembukaan. Untuk jalannya kegiatan ini agar kita diberkahi keberkahan dan diberi kelancaran, kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ada Sumarna sebagai Ketua Binaan 2. Kepadanya saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Korwil Pendidikan Kecamatan Warugunung, yang saya hormati Bapak Ketua K3S Kecamatan Warugunung, Bapak Ibu Kepala Sekolah se-WILBI 2 Kecamatan Warugunung, Bapak Ibu Guru kelas 1 dan kelas 4 serta operator yang mewakilinya yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi pengisian rapor kurikulum Merdeka tahun 2023. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan pada hari ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, hingga pada umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini adalah kegiatan rutin, kegiatan rutin yang harusnya diadakan oleh WILBI 2. Dan yang pertama kali, tentunya yang pertama kali kita di WILBI di Kecamatan Warugunung ini mengadakan sosialisasi rapor tingkat WILBI. Dan pada hari ini adalah hari yang istimewa juga, karena semua membawa laptop, semuanya membawa laptop luar biasa untuk gugus bentuk WILBI 2. Keren ya?
Nggak tahu, yang penting bawa laptopnya, kerjanya bersama, ya, kerjanya bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan pengisian e-rapot ini terkhusus untuk kelas 1 dan kelas 4, ya. Khusus kelas 1 dan kelas 4 yang telah menerapkan kurikulum Merdeka Berubah, ya, kurikulum Merdeka Berubah. Jadi khusus kelas 4 dan kelas berikutnya mungkin untuk tahun yang akan datang. Bapak dan Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dari sekolah PSP, ya, sekolah PSP yang sudah ikhlas untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan nanti bisa bermanfaat, bisa berguna, terutama di sekolah kita masing-masing. Dan semoga ilmu yang diberikan, yang memberikannya juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta bagi kita, tolong saya mewanti-wanti pada semuanya, simak dengan cermat supaya nanti pada pengisian e-rapot tidak ada yang salah. Kedua yaitu kepada ibu pengawas, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan diawali dengan surat yang dibacakan tadi kita betul-betul untuk belajar iqra dan berliterasi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini tanggal 12 Selasa Desember 2023 bertempat di SDN 3 Cibuah, kita bisa melaksanakan sebagian kecil tugas kita, ya. Kenapa saya suka menyampaikan kalau kegiatan-kegiatan di luar kita mengajar sehari-hari rutin di kelas, tetapi kita mengambil ilmu di luar kelas atau di sekolah di tempat lain. Sebagian kecil, ya. Karena tugas besar kita adalah sebagai pendidik. Ini sebagian kecil saja. Mudah-mudahan pelaksanaan kita hari ini berjalan lancar dan selalu diberikan kesehatan serta keberkahan. Salam dan salam kita limpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan juga kita termasuk umatnya yang diberikan syafaatnya kelak di akhir zaman. Amin. Terima kasih Pak Ketua K3S, ya, karena ini kegiatannya terkait dengan kegiatan WILBI dan terkait dengan kompetensi dan Bapak Ibu guru. Saya menyandingkan sebagai Kepala Sekolah SDN 3 Cibuah plus atau ikut dalamnya sebagai Ketua K3S, ya. Bapak Ketua WILBI Wilayah Bina Pak Ada Sumarna, yang hari ini baru kita secara deklarasi diumumkan karena ketua WILBI ini seperti posisinya seperti di ketua gugus. Jadi ketika ada kepala sekolah definitif di gugus itu secara ekspresio bahwa diangkat menjadi ketua gugus, sama ya ini juga. Ketika Pak Ada menduduki dulu sebagai ketua
Wilby, maka sekaligus sebagai ketua Wilby. Terima kasih pada atas kerjasamanya dengan ketua K3S dan para kepala sekolah yang termasuk di sekolah PSP ya. Itu yang pertama. Kedua, terima kasih kepada Ibu dan Bapak Kepala Sekolah khususnya yang ada di Wilby 2 sudah merespon dan antusias ya dalam melaksanakan kegiatan hari ini, yaitu penginputan data baik melalui aplikasi maupun melalui e-raport ya. Ini yang luar biasa saya syukuri seperti yang disampaikan oleh Pak Jimadin pada Sumatera tadi, bahwa ini merupakan momen perdananya Wilby 2 di semester 1 tahun ajaran 2023-2024. Mudah-mudahan ini awalan yang baik untuk melangkah di kegiatan-kegiatan berikutnya. Karena ini terkait nanti dengan pengisian P5 yang sudah dilaksanakan oleh kita dalam satu semester ini ya. Berarti 1/4 sudah satu tema. Nanti dibahas di dalam penginputan data P5 oleh Ibu Neneng berserta rekan-rekan yang lain ya, dibantu oleh Pak Adi untuk menginputan data di raport ya Pak Adi ya, salah satu aja nanti contohnya. Dan mudah-mudahan kami berharap ini beritikad ya, ngobrol dengan pengurus Wilby 2 dan ketua K3S, juga para kepala sekolah PSP yang termasuk PSP yang 4, ingin kegiatan pengimbasan dari PSP ini menjadi pembiasaan di Wilby 2 khususnya. Ketika ada kegiatan-kegiatan kan harus bergerak ya, bergerak, tergerak dan menggerakkan ya. Ini salah satu nih, salah satu contoh bahwa PSP itu sudah menggerakkan. Bagaimana di Wilby 2 ini menjadi ajang untuk berbagi ilmu ya, baik terkait dengan kompetensi guru maupun prestasi siswa. Ini salah satu diantaranya adalah terkait dengan tenaga pendidikannya, tenaga pendidiknya. Bagaimana kita menyambut bahwa suasana digitalisasi di bidang pendidikan oleh kita tidak alergi ya, tidak lagi alergi. Yang kedua, kita jangan mengandalkan operator. Boleh tanya tuh ke guru penggerak, ketika nanti mendapat tugas dari fasilitator sebagai guru penggerak, terbiasa digentosan ke operator ya, tidak bisa. Oleh karena itu, mulai pertemuan perdana hari ini, saya berharap budaya berliterasi di Wilby 2 khususnya untuk guru-guru ya, untuk guru-gurunya yang sekarang sedang merambah dan melaksanakan kurikulum merdeka di kelas 1 dan kelas 4. Mulai dari sekarang kita tidak mengandalkan lagi OP atau operator. Operator itu bisa menginput data ketika ibu dan bapak sudah melaksanakan secara manual proses penilaian. Betul kan? Iya. Pak Adi mau tidak akan punya data di dapurnya kalau tidak ada data dari siswa dan ibu dan bapak guru. Jadi tidak ujung-ujung data itu ada di Dapodik ya. Tidak ujung-ujung data itu ada di Sipakin, tidak ujung-ujung data itu ada di aplikasi Laut, ya kan ada ya? Tidak ujung-ujung data itu ada di aplikasi, kalau dulu SAPK, sekarang apa? My ASN tuh kalau yang sudah buka udah hafal, ya. Jadi beberapa aplikasi yang ibu bapak harus kuasai, harus pahami, harus apa minimal terkait dengan data kita sebagai pendidik. Ada lagi
aplikasi terbaru yang harus bisa dikuasai oleh kita, yaitu e-Clean, ya. Karena ibu dan bapak juga harus paham tentang pengisian SKP yang ada plus di dalamnya aplikasi e-Kinerja. Ya, apa itu aja e-Kinerja. Yang paling wajib adalah bisa dan paham dan bisa melaksanakan penginputan data di aplikasi rapor, ya. Jadi harapan kita hari ini harapan yang sangat besar bagi kami, khususnya bagi ibu dan bapak kepala sekolah sebagai manajer di sekolah masing-masing, terus ketua Wilby punya kegiatan yang bersifat peningkatan mutu buat ibu dan bapak. Ketua K3S memfasilitasi dengan memberikan sarana di sekolah ini, dan mudah-mudahan bukan apa-apa pada membuka mari pada monitoring sumatif akhir semester KSD Baros kukuringan bolak-balik di mana ya parkirnya. Jadi tergantung parkir, akhirnya langsung ke SD Cibuang. Jadi belum termonitoring ya, apa-apalah, yang penting sudah dilaksanakan. Barangkali itu sekali lagi untuk aplikasi disampaikan ya. Ada yang menggunakan aplikasi Adibrata, cum tangannya acungkan aja ke atas. Adibrata, cum. Berarti Jaga Banjar satu dengan Banjarsari, dengan Sinangsari. Ibu tidak melarang pakai aplikasi manapun, karena hari ini ibu juga sudah termasuk ikut sosialisasi di grup pengawas kabupaten yang dihadiri oleh Pak Kasih Kurikulum, karena kami menyebarkan aplikasi itu harus pengetahuan para pejabat yang ada di kabupaten yang terkait dengan tugas kita sebagai pendidik. Nah, ini hasil obrolan ini sudah disosialisasikan. Bahkan Pak Kasih diundang untuk dihadirkan melihat sampai ke proses inputan data. Dan kami sebagai anggota pengawas atas perintah dari Ketua KKPS tingkat kabupaten yang sudah disampaikan melalui kegiatan ngobras kami, diizinkanlah untuk diberikan atau disosialisasikan di pengawas binaan, ya. Bukan berarti kita di kecamatan tidak ingin menyampaikan. Dulu kan sudah disampaikan ya untuk pengisian raport di Warung Gunung 1. Tapi menurut kami di bertiga dan para pengurus tidak efektif. Kenapa? Karena tidak langsung praktek dengan ibu dan bapak guru kelasnya. Ya. Jadi kami berharap tujuan kami mengumpulkan ini supaya semuanya memahami minimal penginputan datanya. Yang nomor satu adalah tepat waktu, tidak membuat PR di semester yang akan datang. Artinya kalau penilaian semester ini selesaikan. Yang kedua, kelebihannya aplikasi yang sekarang akan kita bahas sudah ada di dalamnya buku induk, ya Bu ya. Nah, buku induk dan ya buku mutasi dan buku induk itu luar biasa sangat perlu oleh kita yang dilupakan pekerjaan kita setiap hari. Ya bulannya, padahal itu adalah laporan ibu dan bapak yang harus dilaporkan ke sekolah. Terus untuk Edibrata bagus karena itu juga membantu kita di K13 ya. Nah, untuk di aplikasi yang sekarang, karena di e-raport nanti ada deskripsi, setiap guru ini yang harus ibu dan pahami ya, setiap guru itu mendeskripsikan setiap siswanya. Ya, karena terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi. Kalau diisi oleh operator, kira-kira itu pasti tidak akan pas. Si A menurut ibu sudah baik,
di bidang apanya nih, misalnya matematikanya, cari sumnya lah ya, kelas 1 ya. Tetapi karena kita mempercayakan ke OP tanpa diberikan bukti fisik penilaian sumatifnya sampai akhir semesternya, dan itu akan menjadi masalah. Siapa yang akan, wali murid akan menanyakan kepada siapa? Kepada bapak kepala atau kepada guru? Pada guru. Nah, ini adalah bentuk transparansi kita mengerjakan tugas dengan tanggung jawab penilaian di akhir semester. Ya, jadi nilai raport itu sangat menunjukkan kredibilitas kita sebagai guru kelas. Jadi ketika ditanyakan kenapa si A nilainya seperti ini deskripsinya, ibu punya bukti fisiknya. Ya, jangan sampai terjadi seperti yang sudah-sudah ada kepala guru wali murid menanyakan nilainya, dicatat itu, disimpan itu nilai sama orang tuanya, dan suatu saat penilaian ketika nilai itu tidak sesuai dengan penilaian hariannya, nah itu jadi tanggung jawab kita untuk menjelaskan secara transparan ya, sehingga tidak timbul permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kompetensi kita sebagai pendidik. Itu yang paling utama. Sekali lagi, nanti dalam paparannya kita isi dulu aplikasi. Setelah itu, setelah selesai, artinya semuanya memahami dengan berusaha untuk menginput data masing-masing ya, nilai yang kemarin ya, mata pelajaran apa saja, karena ada mata pelajaran lagi. Nanti coba diinput. Yang kedua, ibu dan bapak nanti dibimbing melalui tutor sebaya dari dari sekolah penggerak. Jadi melalui Wilby yang diprakarsai oleh ketua Wilby dan difasilitasi oleh ketua K3S sebagai tutor sebayanya dari sekolah penggerak. Yang menjadi guru penggerak, karena guru penggerak ini adalah ruhnya dari sekolah penggerak, walaupun belum udah rampung belum Bu? Untuk berapa? 3 modul lagi. Sebentar lagi selesai ya. Jadi diusahakan nanti yang muda-muda ini ikut mengikuti jejak Ibu siapa, Ibu Lina ya. Katanya anu sok biasa ngoprekan dia mah. 1, 2 kelihatan ya. Anu sanes tong kerung tanang bae. Ada yang memberikan pencerahan nanti ya. Kalau udah ngobrol nanti enggak bakal sulit. Mulai mah orang yang laptop usahakan anu laptopnya gitu. Ya. Nanti kalau kita sudah bareng-bareng berkolaborasi ya, insya Allah pencerahannya nanti ada. Itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan hari ini kita agendanya berjalan lancar dan bisa ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Lingkup materinya aku cinta Al-Quran. Kemudian TP yang sudah diajarkannya, misalnya membiasakan diri melafalkan ayat Al-Quran. Nah, kita ambil dalam satu lingkup materi itu, misalnya beberapa TP, misalnya ada 5 TP, kita ambil yang sudah menyampaikannya berapa TP yang sudah kita sampaikan kepada peserta didik kita. Kemudian yang saya sudah ambil, sudah merangkum lagi pendidikan Pancasila. Saya mengajar di kelas 1, lingkup materi yang sudah saya ajarkan ada 3 lingkup materi. Kemudian TP-nya ini saya rangkum dari buku, kemudian kita ambil TP mana saja yang sudah kita ajarkan. Ini ada TP, ada 18 tujuan pembelajaran. Kita sesuaikan mana yang sudah kita ajarkan kepada peserta didik kita. Karena dari TP ini yang akan kita lakukan asesmen formatif sudah mencapai atau belum. Ya, ini yang nantinya akan menjadi deskripsi untuk nilai raport. Dipelankan setuju? Lambat jadi jangan terlalu cepat ya. Terlalu cepat ya. Iya. Maaf ya ibu-ibu ya, saking semangatnya.
Nah, dari TP ini yang sudah kita ajarkan kepada peserta didik kita ambil berapa TP, bebas ibu-ibu. Jangan mengambil TP yang belum kita ajarkan kepada peserta didik kita. Misalnya kita pendidikan Pancasila, aku cinta Pancasila. Nah, TP 1 misalnya menunjukkan sikap sesuai dengan nilai Pancasila terhadap diri sendiri dan orang lain, misalnya 1 TP. Kemudian ada lagi TP mana lagi yang sesuai dengan materinya, mengidentifikasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mana ya? Saya contoh bukunya, di situ ada bab 1 misalnya, aku cinta Pancasila, kemudian di bukunya ada tujuan pembelajaran. Nah, itu yang kita ambil. Ya, sama yang lain juga bahasa Indonesia. Ya, di sini ibu-ibu kelas 1 bukan? Nah, ini kan dalam buku Kurmer, dan saya ambil ini contohnya nih. Di sini bab 1 bunyi apa? Kemudian di bawahnya ada TP, tujuan pembelajaran. Nah, di sini ya. Dengan yang sudah kita ajarkan, ya. Kemudian sama ya, ibu-ibu sudah paham? Ini mengenai lingkup materi beserta TP, sudah paham? Ada yang ditanyakan? Soalnya ini nanti untuk kita input ke rapotnya. Dari sini nanti kita. Berarti itu yang dideskripsikan dari situ ya, bab 1 ya. Bab beberapa lingkup materi, Bu. Ada berapa bab? Misalnya kita mengajarkan ke siswa. Iya, kita dalam 1 semester ini kita mengajarkan berapa bab ke peserta didik. Kemudian tadi contohnya bunyi apa? Saya misalnya TP 1 mengenal abjad, ya. Buku apa? Yang mana? Yang Kurmer ya. Sudah kan? Sudah pada punya kan buku Kurmernya? Ya, ambil saja yang dari sini, dari buku Kurmer sini. Kita sudah mengajarkan apa saja, ya. Tentunya tidak akan sama ya ibu-ibu saya dengan Bu Susi. Ya, beda. Nah, begitupun nanti dengan siswanya karena kurikulum Merdeka ini berdiferensiasi. Apa Bu maksudnya berdiferensiasi? Sesuai dengan karakteristik masing-masing. Jadi setiap anak itu unik, mempunyai gaya belajarnya yang beda, keunikannya yang beda, masing-masing mempunyai potensi yang berbeda tentunya ya. Nah, begitupun nanti dengan siswanya karena kurikulum Merdeka ini berdiferensiasi. Apa Bu maksudnya berdiferensiasi? Sesuai dengan karakteristik masing-masing. Jadi setiap anak itu unik, mempunyai gaya belajarnya yang beda, keunikannya yang beda, masing-masing mempunyai potensi yang berbeda tentunya ya. Tidak akan sama nanti. Si A dengan si B nanti deskripsinya tidak akan sama. Iya, betul. Ya. Kemudian apalagi